Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Febrina Hanifah Davi pada mata pelajaran IPA. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga tetap sehat dan tetap semangat belajar. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, hari ini kita telah memasuki pertemuan yang ke-7, yaitu bab 3 tentang pencemaran lingkungan. Jangan lupa untuk mencatat setiap materi yang akan Ibu sampaikan ya. Pertama, kita akan mempelajari tentang A. Pengertian pencemaran lingkungan. Pencemaran lingkungan merupakan masuknya zat, energi, atau makhluk hidup ke dalam suatu lingkungan sehingga mengakibatkan kualitas lingkungan menurun. Hal ini menyebabkan lingkungan hidup tidak dapat berfungsi lagi sesuai peruntukannya. Pencemaran lingkungan dapat terjadi akibat kegiatan manusia dan faktor alam, seperti gunung meletus. Semua zat yang dapat mencemari lingkungan dan dapat mengganggu kelangsungan hidup organisme disebut sebagai zat pencemar atau polutan. Lalu, bagaimanakah suatu zat itu dapat dikatakan sebagai polutan? Nah, suatu zat dapat dikatakan sebagai polutan apabila yang pertama, jumlahnya melebihi batas normal atau di ambang batas. Kedua, berada pada waktu yang tidak tepat. Ketiga, berada pada tempat yang tidak semestinya. Berdasarkan medium fisik lingkungannya, pencemaran lingkungan itu dapat dibedakan menjadi 3. Yang pertama, pencemaran air. Yang kedua, pencemaran udara. Dan yang ketiga adalah pencemaran tanah. Selanjutnya, kita akan bahas tentang pencemaran air terlebih dahulu. B. Pencemaran air. Pencemaran air yaitu masuknya zat pencemar atau polutan ke dalam lingkungan air sehingga kualitas air menurun dan tidak dapat berfungsi sesuai peruntukannya. Kualitas air menentukan kehidupan di perairan laut ataupun sungai. Apabila perairan tercemar, maka ekosistem akan terganggu. Untuk mengetahui apakah air itu tercemar, maka perhatikan tanda-tanda berikut. Yang pertama, adanya perubahan suhu, warna, bau, dan rasa air. Kedua, adanya penurunan derajat keasaman atau pH air. Ketiga, adanya endapan dan bahan terlarut. Keempat, adanya mikroorganisme atau patogen di dalam air. Setelah kita mempelajari tanda air yang tercemar, sekarang kita akan melanjutkan tentang faktor penyebab pencemaran air. Pencemaran air disebabkan oleh berbagai bahan pencemar yang berasal dari limbah rumah tangga, limbah industri, maupun limbah pertanian. Berikut berbagai komponen yang secara umum banyak menyebabkan terjadinya pencemaran air, yaitu A. Deterjen dan pewarna tekstil. Deterjen dapat mencemari lingkungan karena mengandung senyawa fosfat yang dapat memicu terjadinya eutrofikasi, di mana eutrofikasi adalah tumbuh pesatnya gulma air, seperti eceng gondok. Eutrofikasi dapat mengganggu kehidupan di perairan. Menurunnya kadar oksigen terlarut di air dan mempercepat pendangkalan perairan. B. Bahan-bahan anorganik dan logam berat. Bahan anorganik seperti plastik, kaca, kaleng, dan logam berat berasal dari limbah rumah tangga dan limbah industri. Bahan-bahan tersebut susah untuk diuraikan di lingkungan dan merugikan kehidupan biota yang ada di dalamnya serta menurunkan kadar oksigen. Logam berat menimbulkan bahaya lingkungan pada jangka panjang. Beberapa polutan logam berat seperti raksa, timbal, kadmium, dan krom sangat berbahaya apalagi sampai terkonsumsi oleh makhluk hidup. Misalnya, pencemaran raksa yang terjadi di Teluk Minamata, Jepang, dapat mengakibatkan kerusakan saraf yang disebut penyakit Minamata. C. Bahan-bahan organik.
Tidak hanya bahan anorganik saja, tapi bahan organik juga dapat mencemari lingkungan. Bahan organik yang dapat dihasilkan dari limbah rumah tangga, pasar, atau industri makanan. Bahan ini membusuk dan diuraikan oleh mikroorganisme sehingga jumlah mikroorganisme dalam air akan meningkat. Dan kadar oksigen menurun serta menimbulkan bau yang tidak sedap. D. Limbah pertanian atau pupuk, pestisida, insektisida, dan herbisida. Penggunaan pupuk kimia, pestisida, insektisida, dan herbisida yang berlebihan oleh petani dapat mengakibatkan pencemaran air karena dihanyutkan oleh air hujan dan terbawa ke irigasi sawah, akhirnya mengalir ke sungai. Bahan-bahan tersebut berbahaya dan beracun, serta sulit diuraikan oleh mikroorganisme. Insektisida juga sering dicampur dengan minyak bumi yang menyebabkan turunnya kadar oksigen dalam air. Limbah pertanian ini juga dapat menyebabkan eutrofikasi. E. Kebocoran minyak bumi. Minyak bumi yang ada di perairan biasanya berasal dari proses pembersihan kapal laut, kebocoran kapal, pembawa minyak bumi, dan buangan pabrik. Lapisan minyak di permukaan air dapat menghalangi masuknya sinar matahari ke dalam air serta mengganggu kehidupan organisme yang ada di dalamnya. 2. Dampak pencemaran air. Dampak yang terjadi karena pencemaran air antara lain: A. Penurunan kualitas air. Sebagian besar limbah yang masuk ke air mengakibatkan menurunnya kadar oksigen. Kadar oksigen yang rendah dapat mengganggu keseimbangan ekosistem di dalamnya. B. Terganggunya biota air. Dengan menurunnya kualitas air, maka fungsi perairan menjadi berkurang, sehingga organisme yang hidup di dalamnya menjadi terganggu dan ekosistem tidak seimbang. C. Pemekatan hayati. Pemekatan hayati merupakan proses peningkatan kadar bahan pencemar dengan melewati tubuh makhluk hidup atau rantai makanan. Bahan pencemar yang ada di perairan akan meresap ke tumbuhan air atau mikroorganisme. Selanjutnya, zooplankton memakannya. Zooplankton dimakan ikan kecil dan ikan kecil dimakan ikan besar. Apabila ikan besar ditangkap manusia dan dimakan, maka bahan beracun tersebut masuk ke dalam dan terakumulasi di tubuh manusia. D. Gangguan kesehatan. Air limbah dapat digunakan sebagai sarang nyamuk, lalat, dan bahkan bakteri serta virus yang membawa berbagai jenis penyakit seperti kolera, diare, tifus, disentri, minamata, hepatitis A, poliomielitis, dan lain-lain. E. Mempercepat kerusakan benda. Sebagian limbah mengandung zat yang dapat diubah oleh bakteri menjadi gas yang dapat merusak seperti H2S. Gas ini bersifat asam, sehingga mempercepat proses perkaratan pada logam. F. Mengganggu pemandangan. Dengan adanya pencemaran yang ada di airan akan membuat pemandangan yang awalnya itu indah ketika ada pencemaran seperti banyak sampah-sampah, limbah-limbah, maka pemandangan tersebut akan jadi tidak indah lagi dan tidak enak untuk dipandang. 3. Cara mencegah dan menanggulangi pencemaran air. Berikut adalah upaya yang dapat kita lakukan untuk mencegah pencemaran air. A. Memberikan edukasi kepada masyarakat untuk tidak membuang sampah sembarangan, terutama di perairan. B. Menghemat penggunaan deterjen dan sabun sesuai kebutuhan. C. Menghindari penggunaan pupuk kimia, pestisida, dan herbisida. Lebih baik memberantas hama secara biologis. D. Mencegah terjadinya kebocoran tangki minyak maupun pipa pengeboran minyak. E. Mengolah air limbah. Pengelolaan air limbah dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut. Yang pertama,
Pembuatan kolam stabilisasi. Dalam kolam stabilisasi, air limbah diolah secara alami untuk menetralkan zat pencemar sebelum dialirkan ke sungai. 2. IPAL atau instalasi pengelolaan air limbah. Pengolahan ini dilakukan menggunakan alat khusus dan melalui 3 tahapan, yaitu tahap pertama, memisahkan zat padat dan zat cair menggunakan saringan dan bak sedimentasi. Tahap kedua, yaitu mengkoagulasikan, menghilangkan koloid dan menstabilkan zat organik dalam limbah. Dan tahap terakhir, tahap ketiga, yaitu menghilangkan unsur hara serta penambahan klor untuk memusnahkan mikroorganisme patogen. 3. Pengolahan ekstreta. Pengolahan ekstreta dalam septic tank dapat diolah secara anaerobik menjadi biogas yang dimanfaatkan sebagai sumber energi alternatif. Dalam mengurangi sampah, khususnya hasil limbah rumah tangga, dapat diterapkan prinsip ekologi berikut yang dikenal dengan prinsip 4R, yaitu reuse, reduce, recycle, dan repair. Reduce itu artinya mengurangi, di mana kita dapat mengurangi penggunaan tas kresek atau plastik, membawa tas belanja sendiri, memilih produk yang bisa diisi ulang, dan menghemat makanan dan tidak suka menyia-nyiakan makanan. Kemudian ada reuse atau menggunakan kembali. Kita dapat melakukan reuse dengan cara yang pertama, menggunakan barang secara hemat dan dipakai. Kedua, mengumpulkan pakaian yang masih pantas dipakai untuk disumbangkan kepada yang membutuhkan. Yang ketiga, ada recycle atau mendaur ulang. Kegiatan yang dapat kita lakukan antara lain berpartisipasi dalam mendaur ulang kertas ataupun botol plastik ataupun kaleng. Kemudian bisa juga dengan mengumpulkan dan membuang barang yang tidak terpakai di pasar loak. Dan yang terakhir adalah repair atau memelihara dan menjaga. Hal yang dapat kita lakukan, contohnya, menjaga benda-benda yang kita miliki. Ketika ada benda yang kita miliki, contohnya baju, tas, sepatu, harus dipelihara, harus dijaga, jangan sampai itu hilang. Kemudian bisa juga untuk menjaga lingkungan sekitar, yaitu dengan membersihkan lingkungan sekitar kalian, kamar-kamar kalian yang kotor, ataupun baju-baju kalian yang kotor, dan bisa juga membuang sampah di tempat sampah. Sekian pembelajaran hari ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.